Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Leni, SKM, selaku mentor. Selamat datang, Bu. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, Adik Adiguna Nugraha, selaku penguji. Sore hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan rancangan aktualisasi dari Ika Catur Indriani. Waktu diberikan hanya 10 menit, Dek. Untuk mempercepat waktu, mengefisienkan waktu, nanti Adik setelah judul langsung di klik yang dibaca kegiatan saja. Ya, latar belakang isu Semanggo Asa. Nah, untuk itu silahkan dari sekarang. Izin share screen, Bu. Ya. Bisa dilihat? Halo, Bude, bisa dilihat? Belum kelihatan, Ibu Ika. Berarti tidak usah dikasih penuh. Ya. Tapi itu saja, di minimize saja kan? Ini bisa kelihatan, Pak? Begitu. Ya. Atau stop share lagi, kemudian ulangi, stop share, coba. Terus nggak usah dibesar. Stop. Jaringannya yang tidak bagus, Bu. Jadi itulah. Dia sendiri nggak kelihatan tuh berhenti. Iya. Hilang lagi sebentar lagi, ini lari nih. Sudah bisa dilihat, Bude? Belum. Ika, ya, dengar Bude? Ya, dengar. Stop share. Di stop share dulu. Stop. Nah ini sudah gini aja, nggak usah kau besarkan. Ya, sudah boleh. Sudah. Nggak usah dibesarkan. Judul, habis judul langsung klik langsung kegiatan. Ayo. Langsung kegiatan, nggak usah latar belakang, Bude? Nggak usah. Nanti cari sendiri latar belakangnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja memaparkan rancangan saya. Judul rancangan yaitu pendampingan pemenuhan dokumen zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atas pencanangan zona integritas pada Badan Pendapatan Daerah. Tahapan kegiatan yang pertama. Dengan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kerja sesuai dengan roadmap. Output yang dilaksanakan, pendampingan. Keterkaitan kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu menyusun kertas kerja pendampingan. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang terakhir yaitu mempersiapkan perangkat dan bahan pendampingan. Output yang dihasilkan yaitu tersedianya perangkat dan bahan pendampingan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif. Kegiatan yang kedua yaitu pembentukan tim penilai internal. Tahapan kegiatannya yang pertama mengundang tim penilai internal. Output yang dihasilkan adanya kehadiran tim penilai internal. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan rapat dengan tim penilai internal. Output yang dihasilkan yaitu terlaksananya rapat dengan tim penilai internal. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu membuat SK tim penilai internal. Output yang dihasilkan adalah adanya SK tim penilai internal. Keterkaitan dengan nilai ASN, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan intinya yaitu melaksanakan pendampingan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bool. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan bahan pendampingan. Output yang dihasilkan adanya bahan pendampingan. Keterkaitan nilai ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif.
Tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyampaikan tujuan pendampingan. Output yang dihasilkan tersampaikannya tujuan pelaksanaan kegiatan pendampingan. Keterkaitan nilai ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan proses pendampingan pemenuhan dokumen zona integritas. Outputnya tersedianya dokumen dalam bentuk hard file ataupun soft file. Keterkaitan dengan nilai ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan tanya jawab. Output yang dihasilkan terjawab dan tersedianya dokumen yang dibutuhkan. Keterkaitan dengan nilai SN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Dengan tahapan kegiatan, menganalisis dan memverifikasi dokumen kelengkapan hasil pendampingan. Output yang dihasilkan, tersedianya lembar kerja evaluasi. Keterkaitan dengan mata substansif mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu mengkoordinasikan kekurangan dalam pemenuhan dokumen dan kesesuaiannya. Outputnya tersedianya dokumen dalam bentuk hard file ataupun soft file. Keterkaitan dengan nilai ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang terakhir yaitu koordinasi hasil tindak lanjut evaluasi. Output yang dihasilkan yaitu tersedianya lembar kerja evaluasi. Keterkaitan dengan nilai ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadwal tentatif kegiatan aktualisasi saya, yang pertama persiapan kegiatan aktualisasi. Cukup boleh. Cukup pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Ditutup dulu. Ya. Oke. Ya, terima kasih atas pemaparannya Adik Ika Catur ya. Selanjutnya silakan Ibu Sri Leni selaku mentor untuk menanggapi. Baru itu Ika di stop share aja. Oh iya, Bu. Silakan Bu mentor. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan kuncian dari Ika Catur Indrani tentang pembangunan zona integritas pemenuhan dokumen, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Badan Pendapatan Daerah. Yang langkah-langkah yang sudah dilakukan sudah sesuai prosedur, kemudian ada pada tahap untuk pembentukan tim penilai internal. Ini menjadi langkah pertama untuk kemudian dilakukan pendampingan. Tim penilai internal ini dilaksanakan oleh Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah, yang kemudian dibuatkan SK untuk melakukan selaku konsulting dan fasilitator pada organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan, untuk membangun dalam pemenuhan dokumen untuk menuju wilayah bebas korupsi ini. Kemudian untuk tahap evaluasi untuk tahap evaluasi sendiri ini melihat dari komponen pada jadi zona integritas ini merupakan turunan dari reformasi birokrasi, yang mana pada reformasi birokrasi ini skalanya besar, tapi untuk zona integritas ini ditujukan pada unit kerja
untuk dijadikan role model atau percontohan pada OPD-OPD yang memiliki integrasi langsung maupun yang tidak langsung pada badan pendapatan. Tujuannya ya untuk bisa menjadi role model atau percontohan dengan OPD-OPD yang ada di Kabupaten Buol. Saya kira untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Tanggapi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mentor. Selanjutnya Pak Penguji, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Bu De, Ya. kemudian Ibu Mentor, Ibu Sri Leni SKM. Terima kasih atas dukungan dan kehadirannya Ibu. Teman-teman evaluator BPSDM Provinsi dan BKPSDM Kabupaten Buol. Ibu Ika Catur Indriani SAK yang kami mohon izin Ibu Coach dan Bu Mentor sedikit memberikan saran juga perbaikan terkait Ika dengan judul pendampingan pemenuhan dokumen zona integritas menuju WBK atas pencanangan zona integritas pada Bapenda Kabupaten Buol. Ya, Ibu Ika. Ya, Pak. Ya, siapkan catatannya Ibu Ika. Iya. Ya, baik. Ibu Ika, ada berapa kegiatan ini Ibu Ika mau laksanakan? Kegiatannya 4, Pak. Dengan tahapan 4. kegiatan itu ada 14 tahapan kegiatan. 14 tahapan kegiatan. Bisa dilaksanakan dalam waktu 1 bulan, Ibu Ika? Insya Allah, Pak, bisa, Pak. Oke, mari kita bahas di kegiatan pertama. Persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya ada konsultasi dengan mentor. Itu nanti disesuaikan bahasa outputnya. Terlaksananya konsultasi. Terlaksananya konsultasi. Iya, terlaksananya konsultasi. Ya. Kemudian menyiapkan rencana kerja sesuai dengan roadmap. Rencana kerja sesuai dengan roadmap. Roadmap ini roadmap apa? Itu tahapan-tahapannya, Pak. Dalam zona integritas ini ada tahapannya dari mulai sosialisasinya, pembentukan tim, kan saya nanti ini masuknya dari pemenuhan dokumen. Karena sosialisasinya itu sudah berlangsung. Oh, sosialisasinya sudah dilaksanakan, tinggal pendampingan, Pemenuhan dokumennya. Ya. Oh ya, baik. Berarti yang Ibu Ika mau siapkan ini rencana kerja, dokumen apa saja yang mau di upload. Iya, Pak. Yang mau dipenuhi. Kemudian penyusunan bahan penilaian mandiri. Penilaian mandirinya apa? Ini di dalam Ini format dari Ibu Ika atau dari? Tidak, Pak. Ini dari lembar kerja memang yang dari prosedur untuk zona integritas, Pak. Ada dari Permenpan, dia Permenpan 90. Oh, dari ya. Dasarnya ini kan Permenpan, ya toh? Iya. Kemudian mempersiapkan perangkat dan bahan pendampingan. Perangkat dan bahan pendampingan seperti apa? Seperti laptop, Pak, yang saya sediakan saat saya melakukan pendampingannya. Laptop yang akan saya sediakan di sana untuk menyimpan, misalkan sudah ada dokumen yang sudah selesai, tinggal mereka copy ke saya. Seperti itu untuk pemenuhan dokumennya. Baik, Ibu Ika. Kita lanjut di kegiatan kedua, pembentukan tim penilai internal. Tahapannya mengundang, melakukan rapat, dan membuat SK. Apa yang keliru di tahapan kegiatannya ini, Ibu Ika? Ya, Pak. Apa yang agak keliru di kegiatan ini dengan tahapannya? Ini saya saran Ibu Ika. Karena tahapan yang pertama langsung mengundang tim penilai internal. Iya. Ibu Ika sudah tahu siapa yang mau diundang sebelum dibuat SK-nya? Belum, Pak. Nanti ada SK-nya dulu baru ditahu. Berarti dirubah. Iya, Pak. Dibuatkan dulu SK, kemudian diundang timnya. Oh, kemudian iya, Pak. rapat.
Kemudian jika perlu tambahkan penyusunan notulen rapatnya. Apa yang mau dirapatkan dengan tim penilai internal ini? Apa outputnya? Karena biasanya ini kan kalau dalam tim itu Pak dibagi-bagi tugasnya. Biasanya yang dirapatkan itu tugas-tugas apa yang harusnya kita jalankan. Oh iya, baik. Ada 4 atau 5 orang. Iya, sekalian saya mau tanya, berarti ini tim ini kan bukan kamu yang yang mimpin, masa membentuk tim kamu? Tidak Pak, tidak Bu, yang membentuk tim itu dari sekretaris. Nanti saya dimasukkan ke situ untuk melakukan pemenuhannya. Oh, berarti yang Iya. membentuk tim sama nanti yang semua kamu hanya saja ya, bukan Izin. yang membentuk tim kamu tuh ya. Iya. Bagian mana Bu? Izin ya, izin Bu. Ya. Jadi seperti ini, kalau untuk tim itu karena kita di kabupaten, skala instansi pemerintah kabupaten, maka tim nanti SK ini ditetapkan oleh bupati, dan yang masuk dalam tim itu adalah APIP atau inspektorat. Kemudian tim ini nanti yang di SK-kan, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak penguji, ya tahapannya mungkin agak tertukar ya. Harusnya SK dulu, SK sebagai tim penilai internal, kemudian nanti Ibu Ika ini bisa dilibatkan dalam rapat, kemudian koordinasi untuk pemenuhan apa yang komponen-komponen apa yang harus dipenuhi dalam penilaian ini, zona integritas tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, karena kalau yang membentuk tim Bu Ika, masa CPNS mau membentuk tim yang isinya ya kan? Ya. Berarti mungkin apa ya, atau menyiapkan menyiapkan aja ya Pak, digunakan gitu. Jadi begini, kalau dilihat mendengar penjelasan dari Ibu Mentor tadi, bahwa SK tim ini kan ditetapkan oleh Bupati, kemudian melibatkan pihak eksternal seperti inspektorat. Bagaimana Ibu Mentor? Iya Pak, iya. Jadi timnya dari aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, itu bisa melibatkan dari eksternal, kalau misalnya eksternal yang bisa membantu dalam hal ini, Pak. Oh, baik. Iya. Tunggu, berarti pembentukan tim bukan wilayahnya Eka ya? Kan nggak mungkin ya. Yang Eka kan di sini apa coba Eka? Kegiatan setelah adanya tim ini apa yang kau lakukan? Kan nggak mungkin kan kamu membentuk tim yang Pak Bupati loh. Iya Pak, iya Bu, langsung ikut dalam tim itu Bu untuk melakukan pemenuhan ini, untuk melakukan pendampingan. Iya. Anggota tim, saya termasuk di anggota tim nih Bu, kalau sudah ada terbitnya SK. Berarti terlibat dalam anggota tim gitu kah Pak Angguna? Iya Bu, seperti itu Bu. Bisa dilibatkan dalam anggota tim. Kegiatannya terlibat dalam. Yang kami pertanyakan dengan Ibu Coach ini, keterlibatannya Ibu Ika di sini. Karena redaksinya pembentukan tim penilai internal. Jadi agak rancu kelihatannya kalau Ibu Ika yang membentuk tim ini. Kecuali tim kerja dalam rangka pemenuhan ZI, mungkin anggotanya di situ Ibu Ika dan kemudian ada teman-teman yang PHL, mungkin bisa saja tim kerja kan. Tetapi kalau seperti ini memang kalau dilihat memang sudah ranahnya eselon 4, eselon 3 ini. Iya. Nggak mungkin kamu bikin tim. Bayangan saya itu cuma tim-tim kamu sendiri untuk pelaksanaan apa ya, supaya bayangan saya cuma timnya sebagai pelaksana pendamping itu loh. Des pelaksana apa des, coba kalimatnya. Des pemenuhan. Jadi kalau membentuk tim enggak ini, coba apa ya kegiatannya? Pelaksana apa ya? Cuma sebagai apa Bu Mentor? Yang dengan adanya tim tadi si Ika itu terlibat di mana? Jadi begini Bu, kalau yang selama ini kita di Kabupaten Bogor ini, memang tahun sebelumnya itu
sudah ada, tapi itu belum dalam bentuk SK, tapi masih dalam bentuk tim, surat tugas, tim tugas ya untuk pendampingan di yang tadinya itu dicanangkan ada oleh inspektorat itu dilakukan pendampingan di 3 OPD. Kemudian kenapa kita memilih Badan Pendapatan Daerah? Karena yang hasil evaluasi dari tim pendapatan daerah itu meskipun skornya masih di bawah standar pemenuhan, tapi yang tertinggi itu dari Badan Pendapatan Daerah. Seperti itu, Bu. Jadi yang kemarin itu memang belum dalam bentuk SK, tapi masih dalam bentuk surat tugas. Jadi dalam surat tugas itu bisa saja, Bu, dilibatkan sebagai anggota tim. Oh iya. Pendampingannya boleh dan mendampingi Jadi bentuk. Jadi bagaimana Pak Adi? Sebagai anggota bagaimana? Terus kegiatannya apa? Kalau saya jadi lebih kepada tim pendamping. Ya, kalau tim pendampingnya oke. Tim pendamping supaya cocok dengan isu yang mau diangkat, isu yang mau dipecahkan, tim pendamping. Itu kalau SK tim ternyata begitu besarnya urusannya bupati nggak mungkin. Mungkin itu bukan kewenangannya. Ranahnya CPNS. CPNS nggak bisa ikut di situ. Itu urusannya kepala bidang itu kan gitu. Nah sekarang berarti kegiatan tengahnya hanya pendamping aja, 3 aja. Seharusnya apa selain mendampingi gitu loh Bu? Apa ya? Setelah pendampingan apalagi yang dilakukan coba? Ini evaluasi kan oke. Iya evaluasi jelas. Kalau dalam tim tadi apa Bu kegiatannya? Iya Bu. Melakukan apa? Iya, tim kemarin Bu sama Bu melakukan pendampingan itu atas pemenuhan dokumen, kemudian melakukan kita setuju pendampingan. Pendampingan ya oke memang pendampingan kita. Atau itu aja kegiatannya cuma persiapan pendampingan sama evaluasi. Masa cuma gitu? Ya untuk yang karena pada tahapan yang dilakukan sebelumnya itu Bu memang belum sampai ke pengusulan karena memang kita masih sampai pada tahap evaluasi. Berarti evaluasi itu evaluasi tentang pendampingan itu ya? Iya. Maksudnya kan isunya pendampingan nih, ya supaya ceritanya kan zona bebas korupsi ya, maka dilakukan pendampingan. Sekarang ada nggak kegiatan sebelum melakukan pendampingan apa ya? Apakah perlu pendataan dulu atau apa gitu ya? Supaya ada kegiatan itu, karena kalau kegiatan tim tadi setelah mendengarkan ya enggak lah, gitu. Coba cari kegiatan apa sebelum action gitu. Seperti ini Bu, kalau kita sampai ke proses pendataan itu sudah tidak dilaksanakan lagi karena kita sekarang maksudnya pendampingannya ini. Contoh, seandainya pendataan sudah apa ya? Saya minta tolong itu apa ya kira-kira? Kira-kira apa gitu? Jadi gini Bu, jadi dari hasil evaluasi yang sebelumnya itu dari pemenuhan dokumen, ternyata pemenuhan dokumennya itu belum sampai pada yang diharuskan. Kemudian yang pendampingan yang kita maksud itu berupa konsultasi dengan konsultasi dengan fasilitator. Pendampingan maksudnya seperti ini Bu, karena di zona integritas itu dari 6 pendampingan kita sudah oke, pendampingan itu sudah oke, sudah kita uji. Apakah perlu sebelum pendampingan perlukah tadi Bu cerita pengumpulan tadi supaya jadi kegiatan? Apa tadi Bu bilang pengumpulan data atau apa tadi? Pemenuhan dokumen. Pemenuhan dokumen. Setelah pemenuhan dokumen baru pendampingan. Apakah begitu? Saya itu mau cari kegiatan sebelum pendampingan gitu loh. Kalau pendampingan sudah oke, nggak usah dibahas. Ini perlu sekali gitu. Nah, sebelum mendampingi apa ya yang perlu kita siapkan, Bu? Supaya jadi sebuah kegiatan gitu. Karena saya nggak terlalu Pak Adi Guna tentang zona ini. Apa sekarang?
Iya. Apa Iya, kita? Bu. Ya izin, Bu. Jadi seperti ini, zona integritas itu pelaksanaannya berkelanjutan. Jadi ini kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, terus karena di zona integritas ini ada komponen-komponen yang harus dipenuhi, yaitu komponen yang pertama tadi komponen pengungkit di 6 area perubahan itu. Komponen pengungkit ini yang di dalamnya ada indikator-indikator, Bu, yang harus kita penuhi. Kemudian indikatornya itu setiap komponen ini, komponen pengungkit, dinilai dari 2 aspek. Jadi aspek yang pertama aspek pemenuhannya, kemudian yang kedua itu reformnya. Kalau reform, Bu, kita belum sampai ke sana tahapnya, karena reform itu dari dokumen-dokumen yang sudah terpenuhi ini, kalau sampai ke reform itu kita sudah melihat dampak atau pengaruh dari adanya pemenuhan atas komponen yang ada pada komponen pengungkit ini, Bu, seperti itu. Jadi kita hanya bisa sampai seperti itu, Bu. Tadi Ibu cerita, saya cuma bayangkan. Ibu cerita tentang sebelum pendampingan ada membuat format pendampingan itu tadi loh. Apa ya? Apakah perlu sebelum pendampingan itu diperlukan apa format atau apa ya? Tadi Ibu ceritain. Apakah izin, Bu. Ya. Kalau untuk kita buat? Ya, untuk itu, Bu, kita di Permenpan 90 itu tahun 2021 kita sudah disiapkan kertas kerjanya, Bu, untuk penilaiannya, untuk apa? Ya, mengukur itu, Bu, sudah ada kertas kerja yang disiapkan, Bu, seperti itu. Udah deh, Ya. kalau gitu. Jadi itu aja deh. Kalau tim ya enggak lah, Pak, saya. Iya. Gimana kira-kira? Jadi begini saja, Bude. Izin Bude, Bu Mentor. Jadi kegiatan yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi itu konsultasi. Kemudian konsultasi dengan mentor, kemudian konsultasi dengan penanggung jawab program. Ini orang yang beda. Penanggung jawab program beda. Program juga, Pak. Itu Irban 5 dia wilayahnya. Oh iya, berarti beda kan? Jadi dijabarkan jadi 2 konsultasinya, ke mentor dan penanggung jawab program. Nah, kemudian tahapannya ketiga, menyiapkan rencana kerja. Nah, untuk menyusun bahan penilaian mandiri dan mempersiapkan perangkat dan bahan pendampingan, itu menjadi satu kegiatan. Oh iya, Pak. Jadi judulnya kegiatannya identifikasi bahan penilaian mandiri. Mulai dari mempersiapkan bahan penilaian mandiri, outputnya tersedianya kertas kerja pendampingan kan? Atau kemudian mempersiapkan perangkat dan bahan, tersedianya perangkat pendampingan. Nah, kemudian melakukan rapat bersama tim penilai. Jadi Ibu tidak masuk di tim penilai itu, tetapi masuk sebagai anggota rapat. Jadi sebelum dilakukan pendampingan kan dirapatkan dulu dengan tim penilai internal kan. Nah, di situ outputnya bisa Ibu sajikan notulen rapat. Apa yang disampaikan di hasil rapat itu, nah itu bisa menjadi output. Jadi hilang pembentukan tim penilai internal, satu kegiatan ini hilang. Jadi identifikasi bahan penilaian mandiri tadi menjadi satu kegiatan. Di situ ada diselipkan rapat dengan tim penilai internal. Mungkin kalimatnya mengikuti rapat ya, bukan Ibu yang rapat. Bukan Ibu yang membuat rapat, mengikuti rapat ya. Karena yang sebagai yang menentukan rapat itu nanti narasumbernya bukan Ibu. Yang mengikuti rapat aja ya. Kalau nanti dia yang rapat nggak mungkin lah, Pak. Gitu? Iya, betul. Rapat. Jadi mengikuti rapat bersama tim penilai internal. Mengikuti rapat aja, kalau mengikuti rapat boleh. Ya. Kemudian kegiatan ketiga sudah masuk di pendampingan. Ya. Pendampingan pemenuhan dokumennya kan? Iya, Pak. Nah, ini menyampaikan tujuan pendampingan ke siapa? Ya. Menyampaikan tujuan pendampingan. Ini ke Bapenda, ketiga, tahapan kedua. Ini ke Bapenda, Badan Pendapatan Daerahnya. Langsung ke internal. Sana, Pak.
turun Oh, langsung. internalnya. Terkait dokumen apa saja yang harus dipenuhi. Oh iya. Oke. Baik, Ibu Ika. Kemudian kegiatan keempat, evaluasi, analisis dan verifikasi dokumen, koordinasi kekurangan, koordinasi dan tindak lanjut. Tindak lanjutnya seperti apa nanti? Ini kalau dia bisa memenuhi, Pak, Ya. itu bisa dilanjuti dengan ke Permenpan, bisa dilaporkan. Oh iya. Karena Tindak saya, lanjutnya pelaporan ke Menpan. iya itu tapi bukan ranah saya, itu. Iya. Iya. Yang penting sudah terisi LKE-nya, lembar Ya, kerja iya, Pak. evaluasinya kan? Ya. Oke. Berarti Baik. rencana tindak Jadi- lanjutnya nggak usah aja, nggak usah dituliskan. Ya, karena kan itu nanti belum sampai ke adik toh, cuma ngisi LKN ya. Iya, sampai di LKE. LKE. Jangan. Oke. Ya, Bude. Jadi begitu Ibu Ika, nanti diperbaiki Oh iya, Pak. Siap. pembentukan tim penilai internalnya, Iya, siap, Pak. dihilangkan. Ya, untuk jadwal nanti Ibu Ika sesuaikan per hari ya. Oh iya, Ibu Pak. Ika. Per hari. Kemudian apa yang hilang di rencana kegiatan disesuaikan dengan jadwal tentatifnya. Baik, Ibu Ika. Sudah diperbaiki Ibu Ika punya ini. Jadi sangat, nanti Ibu Ika cium tangannya Ibu mentor dan Ibu coach nanti kalau ketemu kan. Iya, terima kasih, Pak. Kan sudah sudah dikasih bagus Ibu Ika punya rancangan kegiatan ini. Ya, baik. Saya kira cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ika. Semoga sehat dan sukses selalu dalam melaksanakan aktualisasi. Tetap konsultasi kepada Ibu mentor nanti ya. Iya, Ya, baik. Saya kembalikan kepada Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya masukan dan saran dari Ibu mentor dan Pak penguji. Bayangan saya tadi timnya tim itu adalah tim di antara staf-staf itu. Ya. Timnya antara staf, di antara staf itu ya enggak apa-apa. Kalau timnya sampai aduh SK Bupati ya enggak lah, kaget saya. Ya, oke. Makasih. Jadi saya kira cukup ya. Terima kasih Bu. Sekali lagi terima kasih Bu mentor atas pencerahannya. Terima kasih, Bu. Saya membayangkan susah sekali tadi, mengarah ke sananya susah sampai ya. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Adi Guna selaku penguji yang memberikan sarannya. Jadi tadi diperbaiki semua ya kegiatanmu ya sampai tahapannya. Nanti minta bantuan juga Pak Bu mentor karena secara substansi Bu mentor yang tahu. Kemudian selamat melakukan aktualisasinya. Siapa? DIK ya, semoga sukses apa yang menjadi pendampingan tadi dan akhirnya betul-betul bebas dari zona ya, zona integritas tadi ya, zona integritas. Saya kira demikian pemaparan rancangan aktualisasi dari IKA Catur. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Baik, terima kasih pada Pak Adi Guna selaku penguji dan Ibu Dewi selaku coach. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu mentor Sri Leni yang telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi peserta kita pada sore hari ini. Baik, untuk Ibu IKA Catur silakan untuk mematikan rekamannya, dan untuk Ibu mentor dan peserta dipersilakan untuk meninggalkan